Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Terkait kebijakan efisiensi anggaran, anggota Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan penyesuaian program kerja yang sifatnya tidak prioritas. Terkait kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, anggota Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan penyesuaian program kerja yang sifatnya tidak prioritas. Saat rapat kerja pagi tadi, Samsul Rizal mengatakan kebijakan efisiensi anggaran menjadi momentum Kementerian Komdigi untuk menata kembali program-program kerja strategis dan yang langsung berdampak atau bersentuhan dengan masyarakat. Meski begitu, program yang menyangkut keamanan digital di dalam negeri diimbau tidak mengalami efisiensi secara signifikan, mengingat di era saat ini, kelancaran dan keamanan digital berpengaruh pada produktivitas publik. Sambil karena keterbatasan anggaran, maka menjadi momentum strategis untuk kita rumuskan kembali beberapa program-program yang bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Tetapi yang tidak boleh hilang itu adalah beberapa, terutama yang menyangkut dengan kemampuan dan keamanan digital. Karena ini menyangkut frame of reference masyarakat terhadap bagaimana menggunakan platform digital itu secara produktif, tetapi tidak mengabaikan keamanan. Ini yang paling penting. Jadi kita fokusnya ke situ. Bagaimana supaya pusat data nasional di Cikarang ini bisa berfungsi maksimal sehingga platform digital yang demikian kencang lah ini tetap bisa diantisipasi dengan baik dan Kementerian Komunikasi Digital itu bisa melaksanakan program-program terutama untuk menyelesaikan atau untuk mencapai program di Asta Cita di bidang komunikasi digital. Samsul Rizal menambahkan, terkait program internet untuk daerah 3T, Kementerian Komdigi disarankan bersinergi dengan stakeholder bidang telekomunikasi, baik BUMN maupun swasta, agar infrastruktur digital yang ada di daerah 3T bisa tetap berjalan secara optimal. Bondan dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo, anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan kebijakan tersebut jangan sampai korbankan kepentingan rakyat, serta kementerian atau lembaga dihimbau untuk kreatif dan siasati kekurangan anggaran dari sumber pendapatan lainnya. Dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan kebijakan tersebut jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi 6 DPR diimbau kreatif dalam menyiasati kekurangan anggaran dari sumber pendapatan lain. Saat rapat kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Kepala BPKN, dan Ketua KPPU pagi tadi, Budi Kanang mengaku memahami adanya kekurangan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah dan menjadi problematika hampir di seluruh kementerian dan lembaga. Setiap kementerian lembaga diharapkan bisa berinovasi mencari sumber pendapatan lain untuk mengatasi dampak kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Kemudian mencari terobosan di mana tantangan tadi menjadi peluang. Ini penting sekali. Kemudian kalau tadi dibilang banyak pihak mengatakan bahwa ini hanya lemak-lemaknya saja. Sedang otot dan nadinya tetap berjalan. Pertanyaan saya satu, dagingnya kemana? Senada dengan itu, Nasim Khan juga mengungkapkan, meski hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami kekurangan anggaran dengan adanya kebijakan efisiensi, setiap kementerian lembaga harus menyikapinya dengan baik dan profesional, serta tetap memprioritaskan program untuk kepentingan rakyat. Bukan malah menjadi kericuhan, provokatif, atau salah dalam menjalani melangkah. Jujur, memang KR selalu berkata, efisiensi ini Pak, paling tidak mentok 5-7 bulan sudah KO katanya. Yang penting satu, kami berharap rakyat utamakan. Halim dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi penyuluh lapangan keluarga berencana yang telah diangkat menjadi P3K agar bisa ditempatkan sesuai domisili asal. Anggota Komisi 9 DPR RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB yang telah menjadi P3K agar bisa ditempatkan sesuai domisili asal.
Dalam audiensi pagi tadi, Ketua Umum Forum Penyuluh Nusantara atau FPN, Daud Waru menyampaikan pada anggota Komisi 9 DPR RI terkait penempatan formasi P3 KPLKB yang lokasinya sangat jauh dari domisili asal. Permasalahan ini dinilai merugikan PLKB karena harus berpisah dari keluarga. Melalui Komisi 9 DPR RI diharapkan aspirasi ini mendapat tanggapan dari pemerintah dan segera dilakukan penempatan secara adil dan transparan. Penempatannya itu di luar wilayah agar bisa dikembalikan ke daerah asalnya karena berbagai persoalan teman-teman yang dihadapi di lapangan itu baik yang tidak ada listrik, daerah jauh yang satu dengan yang lain dan kondisi-kondisi teman-teman yang memang sangat memprihatinkan, yang tidak ada tempat tinggal, bahkan ongkos atau biaya hidup di sana itu tidak mencukupi atau gaji yang mereka terima itu tidak melebihi dari apa yang mereka harapkan. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Wardani meminta FPN melengkapi database PLKB yang tidak ditempatkan di domisili asal agar mempermudah koordinasi. Masalah ini tentu akan disampaikan dalam rapat internal Komisi 9 DPR agar diteruskan saat rapat dengan Kepala BKKBN dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mendengarkan aspirasi daripada FPN ini tentu sangat terenyuh juga dengan kondisi yang sudah seperti ini. Harus kita identifikasi masih lagi berapa itu kasus. Kami sudah minta kepada ketua dari FPN agar didata secara lengkap. Kasus-kasus seperti ini masih berapa yang tercecer ini. Itulah nanti yang akan kami prioritaskan untuk diperjuangkan. Adila dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang melaksanakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. DPR RI mendukung langkah efisiensi pemerintah dengan catatan, yaitu efisiensi berdampak positif bagi masyarakat luas sehingga tidak mengganggu program yang berdampak pada lingkup pendidikan. Di samping itu, DPR RI juga meminta pemerintah meninjau ulang rencana efisiensi anggaran terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo bahkan meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Bahkan, pos anggaran alat tulis kantor harus dikurangi hingga 90%. Total ada 16 pos belanja negara yang mendapat penghematan. Angka penghematannya bervariasi dari 10% hingga 90%. Pemangkasan anggaran ini diterapkan untuk 10 kementerian dan lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Pertanian. Dampaknya, sejumlah kementerian lembaga harus melakukan penyesuaian belanja operasional, seperti memperbanyak work from anywhere atau WFA, mengurangi perjalanan dinas, efisiensi pemakaian listrik serta alat tulis kantor, dan menghilangkan operasional penjemputan pegawai. Itulah mahar yang perlu ditebus pemerintah untuk meraih target efisiensi anggaran hingga 306 triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sejatinya mendukung langkah efisiensi pemerintah. Dengan catatan, efisiensi itu berdampak positif bagi masyarakat luas. Nah, dalam hitungan-hitungan kalau dilakukan penghematan untuk efisiensi seperti perjalanan dinas, alat-alat tulis kantor seperti itu, ATK kantor itu, dan penghematan yang lainnya itu bisa menghemat kurang lebih 360 triliun. Yang tidak berdampak sama masyarakat itu harusnya dikurangi. Begitu juga yang saya lihat ya, untuk pembangunan ATK, alat-alat yang ada di kementerian itu kan cukup besar, itu bisa efisiensi. Sewa kendaraan bisa efisien, banyak yang bisa diefisiensikan. Itu performa ini harus ukurannya jelas. Performa bagi kementerian itu sejauh mana dia astacita dan juga melayani masyarakat. Terkait efisiensi anggaran, DPR RI juga menekankan kepada pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program yang berdampak pada lingkup pendidikan. Pelayanan maupun bantuan terkait pendidikan tidak boleh terganggu. Aspirasi dari para anggota, hak-hak para guru ini tetap menjadi prioritas. Yang kedua, hak-hak anak didik yang selama ini mendapatkan KIP, PIP, BOS dan lain-lain itu tetap menjadi perhatian. Efisiensi ini tidak mengurangi layanan. Tentu itu tidak mudah karena memang anggarannya berkurang. Nah, termasuk kemudian di Komisi 10 misalnya di pendidikan yang terkoreksi 8 ditambah 22 triliun kurang lebih sekitar 32 triliun lah. Kami sudah nyampaikan ke Kementerian Dikdasmen maupun ke Kemendikbudristek bahwa itu jangan sampai mengganggu pelayan publik terkait kebutuhan dasar. Misal bantuan sekolah, PIP, KIP untuk yang kuliah, sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru. Itu tidak boleh, dikurangi Rp1 pun tidak boleh terkurang. Karena apa? Karena ini menyangkut bagaimana kita memastikan pelayanan pendidikan itu tidak turun. Di tengah potensi cuaca ekstrim dan bencana alam, pemerintah diminta untuk meninjau kembali efisiensi anggaran terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan penanganan bencana, mulai dari pemberian bantuan, mitigasi, hingga sistem peringatan dini di berbagai daerah. Padahal, BNPB mencatat jumlah bencana di Indonesia terus meningkat hingga 2.000 kasus pada tahun 2024. Dari anggaran yang telah kita tetapkan sekitar 1.427 miliar itu, dengan pemangkasan ini, itu hanya nyisa sekitar 620 miliar. Sesuatu yang sangat tidak rasional untuk lalu BNPB bisa optimal mengatasi bencana. Penghematan anggaran atau mengurangi pembelanjaan yang tidak perlu pada dasarnya merupakan hal positif. Artinya, anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk urusan strategis dan lebih krusial, utamanya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Pemirsa, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai memiliki multiplier effect yang besar terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan kami hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran perlu dikawal secara ketat guna menghindari pengelolaan anggaran yang tidak kredibel. Dan terkait hal ini pemirsa, Komisi 11 DPR RI berkomitmen mencermati perkembangan seluruh proses kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Dan kita saksikan informasi selengkapnya bersama rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo yang menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan juga lembaga sebesar 306 triliun rupiah yang dimana nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk mendukung program-program prioritas yang telah dicanangkan pada saat kampanye sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan kira-kira anggaran seperti apa yang akan dilakukan realokasi dan juga efisiensi, lalu kementerian lembaga apa saja yang nantinya akan diefisiensi, kita akan bertanya langsung kepada anggota DPR RI dari Komisi 11, Bapak Fatih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan ini kalau kita bertanya Pak terkait dengan anggaran yang diefisiensi oleh pemerintah Pak, sebetulnya kira-kira anggaran seperti apa Pak yang akan dilakukan efisiensi oleh pemerintah Pak? Ya, jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sekarang realokasi dari anggaran yang sifatnya kurang jelas outcome-nya dirubah menjadi anggaran yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat dan akan berdampak langsung kepada ekonomi. Nah Pak, kalau ini kan berdampak langsung kepada masyarakat dan juga ekonomi, tentunya dari kementerian dan juga lembaga ini akan berdampak Pak, bagaimana mereka dari segi kinerjanya dan juga mungkin nanti akan ada multiplier efek juga ke masyarakat. Kira-kira akan memberikan dampak yang seperti apa Pak nanti ke masyarakat? Yang jelas sekarang yang sudah diputuskan terkait dengan efisiensi ini adalah efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya studi banding, kegiatan-kegiatan luar negeri yang tidak tolak ukur hasilnya ini kurang jelas, dirubah menjadi program dukungan kepada program-program lain yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat, begitu. Tetapi program-program yang sifatnya itu esensial itu tidak akan diganggu gugat begitu. Nah, tapi kan Pak, kalau kita melihat sebetulnya kan kalau ini kan tentunya banyak sekali masyarakat yang juga bertanya Pak, apakah memang ini merupakan salah satu akibat dari PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan oleh Presiden Prabowo di tahun ini Pak? Ya, PPN 12% itu jadi diberlakukan, tetapi selektif terhadap item-item barang mewah itu. Jadi item-item barang mewah tetap ditetapkan dibebankan PPN 12%. Nah, adapun
kegiatan realokasi ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan PPN karena PPN jadi meningkat kok, kan gitu untuk kelas masyarakat tertentu. Nah, yang dilakukan sekarang ini adalah memberikan kebiasaan baru kepada teman-teman penyelenggara supaya kedepannya ini fokus kepada hal-hal yang output dan outcome-nya itu jelas gitu. Hasilnya jelas, bisa berdampak kepada ekonomi, bisa berdampak kepada target-target kerja ataupun target-target daripada pemerintah begitu. Tapi kan kalau kita melihat Pak, sebetulnya di tengah masyarakat sekarang kan bertanya-tanya juga Pak, apakah nanti seperti kalau kita mau sekarang sudah mau lebaran nih Pak, contohnya kan banyak sekali biasanya renovasi jalan, itu kan perbaikan jalan untuk di daerah-daerah yang biasanya dijadikan dilalui arus mudik. Nah ini mungkin nanti dikarenakan adanya efisiensi atau alokasi anggaran tadi, apakah nanti akan berdampak Pak? Jadi mari kita tunggu, ini kan sifatnya belum final. Namun tadi seperti saya sampaikan untuk hal-hal yang sifatnya esensial itu tidak akan dikurangi. Nah, adapun sekarang ini kita ketahui bersama bahwa berbagai macam kementerian lembaga itu mengalami penyusutan anggaran, ini sifatnya belum final. Ini masih dilakukan kajian sehingga nanti setelah finalnya ini diterbitkan, anggaran itu akan fokus kepada program-program yang memang nyata dan berdampak bagi masyarakat gitu. Jadi saya pikir mari kita tunggu bersama. Jangan seperti tahun lalu yang terkait PPN itu kan kita sudah ramai-ramai, tahunya kan untuk sebagian besar tidak naik kan begitu. Nah, ini pun sama. Marilah kita sabar menunggu dan saya yakin bahwa pemerintah itu akan meletakkan prioritas apapun yang menjadi pemanfaatan bagi masyarakat itu yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan informasi yang kami terima terakhir bahwa pembahasan efisiensi anggaran ini nantinya masih ditunda Pak. Nah kira-kira ke depannya akan ada pembahasan seperti apa lagi dengan pemerintah Pak? Apa yang membuat pembahasan ini ditunda gitu? Jadi sebetulnya ditunda bukan karena kita tidak prioritaskan, tetapi ditunda ini karena memang masih dilakukan koordinasi dan juga dilakukan pendalaman-pendalaman sehingga apapun yang diputuskan nanti itu akan sesuai dengan target, sesuai dengan sasaran gitu. Baik, cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan untuk bisa mungkin bertugas kembali Bapak. Ya, dan pemirsa tadi itulah pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Fatih yang menyampaikan bahwa realokasi atau efisiensi anggaran di kementerian dan juga lembaga ini merupakan salah satu prioritas untuk mendukung program-program prioritas dari Presiden Prabowo dan juga Gibran. Ini tentunya tidak akan melakukan efisiensi dari anggaran-anggaran yang esensial, namun anggaran-anggaran yang sifatnya hanya seremonial. Jadi tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak, memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dan pemirsa itu tadi yang dapat kami sampaikan. Saya Didi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa dikatakan karena abrasi maka nggak ada daratnya loh? Kalau tanahnya sudah musnah maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Terima kasih Vincent Aldi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 2. Maksud kami Komisi 12 DPR RI yang mendesak Menteri Lingkungan Hidup tindak tegas pelanggaran AMDAL di kawasan ekonomi khusus Lido. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini pada rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Bambang Haryadi mengingatkan permasalahan pelanggaran hukum dan juga kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh MNC Land di kawasan ekonomi khusus Lido harus segera ditindaklanjuti pemirsa. Di sini aksi MNC Land dikecam dan juga dianggap sebagai bentuk arogansi terhadap negara dan juga hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu direktur utama di MNC Land mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Namun, malah ada AMDAL tetapi perusahaan lain. Dan juga pemirsa, di sini Komisi 12 DPR RI akan panggil manajemen MNC Land pada minggu depan untuk klarifikasi lebih lanjut. Dan tidak segan menggunakan hak paksa jika mereka tidak memenuhi panggilan. Dan Menteri Lingkungan Hidup diminta segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran oleh pihak MNC. Termasuk kemungkinan pencabutan izin lingkungan bagi MNC Land pemirsa. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Cortex tetap jadi andalan pajak dan implementasi diharapkan bertahap. Kita lihat kembali di layar kaca. Pemirsa, di sini Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Said Abdullah menegaskan bahwa sistem Cortex tetap menjadi andalan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun implementasinya dilakukan secara bertahap, sistem perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Sebagaimana diketahui pemirsa, sejak 2014 DPR RI telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem tersebut agar dapat memperbaiki mekanisme perpajakan nasional. Terkait hal ini tentunya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan penggunaan sistem IT yang baru tidak akan menghambat target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun 2025. Selain itu pemirsa, DJP sedang menyiapkan roadmap baru guna pastikan implementasi Cortex berjalan dengan lancar. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 12 DPR RI yang mendesak Kementerian Lingkungan Hidup tindak tegas pelanggaran AMDAL di kawasan ekonomi khusus Lido serta Cortex tetap jadi andalan pajak. Implementasi diharapkan bertahap. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.